Selamat malam, Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Titin Adelita Betty dan ini teman saya Iki Kitu. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami di bawah tema organisasi dan hubungan manajemen dengan organisasi. Pengertian manajemen dan organisasi. Yang pertama, manajemen. Manajemen adalah proses merencanakan dan mengorganisasi, mengarahkan dan mengendalikan kekuatan untuk mencapai tujuan organisasi dengan menggunakan sumber organisasi. Yang kedua, organisasi. Sekelompok orang, dua atau lebih, yang bekerja sama dengan terorganisasi yang terstruktur untuk mencapai tujuan. Yang kedua, manfaat spesifik. Manfaat spesifik ada 4. Yang pertama, organisasi melayani masyarakat. Yang kedua, organisasi mencapai tujuan. Yang ketiga, organisasi memberi karir. Yang keempat, organisasi memelihara ilmu pengetahuan. Yang ketiga, kaitan manajemen organisasi. Proses manajemen ada 3. Yang pertama, input sumber daya. Yang kedua, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian. Yang ketiga, tujuan efektif dan efisiensi. Yang keempat, organisasi garis. Dalam organisasi ini, kecenderungan bagi pimpinan organisasi untuk bertindak otoritas masih besar karena organisasi dipandang sebagai milik pribadi. Seluruh organisasi bergantung pada seseorang, sehingga jika orang tersebut tidak mampu melaksanakan tugas, maka seluruh organisasi terancam oleh ketidaklangsungan hidupnya. Yang pertama, kelebihan. Kelebihan ada 4. Yang pertama, proses pengambilan keputusan lancar karena jumlah orang yang terlibat masih sedikit. Yang kedua, solidaritas tinggi karena masih saling kenal. Yang ketiga, disiplin kerja biasanya tinggi. Yang keempat, kerjasama mudah dipupuk. Kelemahan ada 3. Yang pertama, tujuan organisasi didasarkan atas tujuan pribadi pimpinan yang tertinggi. Yang kedua, ada otokrasi. Seluruh organisasi tergantung kepada seseorang karena dipandang sebagai milik pribadi. Yang ketiga, kesempatan karyawan. Selanjutnya, struktur organisasi. Organisasi dan garis staf. Adapun kelebihannya, yang pertama, pembagian tugas yang jelas antara kelompok dengan tugas pokok dan kelompok saat dengan tugas penunjang. Yang kedua, adanya spesialisasi. Yang ketiga, koordinasi mudah dijalankan dalam setiap kelompok kerja golongan karyawan. Yang keempat, prinsip the right man in of right place dan kelebihan mudah dijalankan. Disiplin serta moral kerja tinggi sekuat dengan tenaga dan kemampuannya. 6. Fleksibel diterapkan dalam organisasi yang sebagaimanapun. Dan kelemahannya, kurangnya komunikasi efektif, kurangnya koordinasi antar departemen, dan masalah kepemimpinan. Sedangkan tingkat staf, kelemahan bisa melibatkan kurangnya keterampilan atau pelatihan yang sesuai motivasi rendah dan kurangnya pengakuan atas kontribusi mereka. Organisasi fungsional. Organisasi fungsional adalah suatu organisasi
yang di dalamnya terdapat hubungan yang tidak terlalu menekankan kepada hierarki struktural, akan tetapi lebih banyak didasarkan kepada sifat dan jenis fungsi yang dijalankan. Adapun kelebihannya, spesifikasi karyawan dapat dimaksimalkan, dan solidaritas moral dan komunitas antar pelaksanaan fungsi sejenis. Kelemahannya, adanya kecenderungan bagi para karyawan untuk memperluas diri dalam suatu bidang tertentu, sehingga sukar untuk staff of day maupun staff of core, tanpa pendidikan dan latihan yang intensif terlebih dahulu. Oke, baik. Sekian dan terima kasih dari hasil presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata.